Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan integrasi ekonomi ASEAN. Yang pertama, integrasi ekonomi ASEAN adalah integrasi memiliki pengertian yang berbeda di setiap negara. Dalam waktu yang berbeda, saat ini integrasi ekonomi internasional menunjukkan pada perkembangan dalam tingkat kesejahteraan. Microlove and Jovanik 2006. Menurut Domestic Salporter, integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Dengan demikian, integrasi regional berarti suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan dalam suatu kawasan tertentu, misalnya saja di kawasan Asia Tenggara. Dan selanjutnya, integrasi ekonomi ASEAN dan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Bandung, berdiri ASEAN sejak 50 tahun silam, telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara-negara anggotanya. Salah satu Indonesia, selain mendirikan Indonesia juga secara tidak langsung menjadi barometer perekonomian di ASEAN, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mempengaruhi kondisi perekonomian regional. Hal ini disampaikan staf ahli materi Kominfo bidang hukum Prof. Dr. Henry Subiakto selaku admin interial Ketua Umum Bakohumas pada acara forum tematik Bakohumas 50 tahun integrasi ekonomi ASEAN manfaat bagi perekonomian Indonesia di Bandung. Majunya perekonomian negara anggota lain seperti Singapura dan Malaysia tidak menghalangi Indonesia sebagai sebuah kekuatan ekonomi di Asia. Terlebih lagi dilihat dari besarnya PBD produk domestik bruto. Hadirnya masyarakat ekonomi ASEAN harus mendukung kebijakan perekonomian dalam meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu kebijakan MIA adalah meningkatkan perlindungan konsumsi dalam perdagangan antara negara di ASEAN. Ujar Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemedang Luther Palimbong, adanya dampak positif dari integrasi ekonomi ASEAN yang disampaikan tersebut diharapkan mampu menjadi masukan bagi human pemerintah untuk memahami lebih dalam mengenai perdagangan ASEAN yang selama perkembangan sangat pesat. Forum Boku Humas ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara humas pemerintah untuk bersama menyatukan informasi terkait kebijakan dan memperluaskan kepada masyarakat luas. Dan selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Pertumbuhan ekonomi salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan setiap negara untuk menilai suatu kinerja dalam perekonomian, terutama untuk menganalisis hasil dari proses pembangunan ekonomi di suatu negara. Ekonomi dapat dikatakan dapat mengalami pertumbuhan apabila dalam memproduksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan inilah kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi memperlihatkan sejauh mana aktivitas dan perekonomian dapat menghasilkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tersebut. Pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara atau suatu wilayah yang dapat memperlihatkan meningkatkan, maka perekonomian negara atau wilayah tersebut menggambarkan perkembangan dengan baik. Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, yaitu isu globalisasi sering diperbincangkan selama 2 dekade terakhir ini. Globalisasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif bagi negara yang tidak mampu bersaing pasca Perang Dunia II. Banyak negara yang menjalin kerjasama regional dan mengarah pada terciptanya globalisasi untuk meningkat daya saing kawasan integrasi ekonomi dengan perekonomian global. Contoh dari integrasi ekonomi yang terjadi di dunia adalah ASEAN Free Trade Area (AFTA), Masyarakat Ekonomi Eropa (MI), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), North America Free Trade Area (NAFTA), dan China ASEAN Free Trade Area (CAFTA). Integrasi ekonomi. Tujuan yang paling mendasar di integrasi ekonomi ini adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapasitas dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produk, serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Pembentukan integrasi ekonomi pada akhirnya menciptakan dampak produksi yang didasarkan pada keuntungan kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Sendiri negara-negara yang terhubung dalam ASEAN telah melakukan pembahasan untuk melalui penerapan atau memperlakukan integrasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagi negara-negara ASEAN di mana kesepakatan yang telah lama dibahas ini pada akhirnya melahirkan integrasi ekonomi dalam bentuk kawasan perdagangan bebas atau free trade area di kawasan Asia Pasifik. Tahapan integrasi ekonomi. Dalam integrasi ekonomi di sebuah kawasan terdapat 5 tahap integrasi ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh suatu perekonomian negara, ini free trade area, custom union, common market, economy union, complete integration. Dan bentuk integrasi ekonomi ASEAN menurut para ahli integrasi ekonomi ASEAN dibagi menjadi beberapa, yaitu yang berbeda di antaranya
pengaturan perdagangan preferensial atau preferential trade arrangement dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan berbagai hambatan perdagangan di antara mereka, bahkan membedakan dengan berbagai negara yang tidak termasuk anggota kawasan perdagangan bebas atau free trade area yang memiliki berbagai hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif. Di antara negara-negara anggota dihilangkan sepenuhnya. Akan tapi, tiap negara anggota ASEAN masih memiliki hak untuk mempertahankan atau menghilangkan segala bentuk hambatan perdagangan yang diterapkan pada negara non-anggota. Pasar bersama common market adalah suatu bentuk integrasi ekonomi yang kegiatan bukan hanya seputar perdagangan berupa barang saja yang dibebaskan, melainkan juga arus faktor produksinya. Misalnya modal dan tenaga kerja yang dibebaskan dari segala hambatan union ekonomi yang ditandai dengan keseragaman kebijakan moneter dan juga fiskal dari setiap negara anggota pada kawasan. Biasa juga bagi negara yang melakukan kesepakatan beberapa faktor mengkaji integrasi ekonomi yang menurunkan maupun menghilangkan berbagai hambatan perdagangan di antara negara anggota berpeluang meningkatkan daya saing sekaligus membuka besarnya pasar yang dimiliki. Bukan itu saja, integrasi ekonomi ini juga bisa meningkatkan persaingan industri domestik yang memicu efisiensi produk di antaranya produsen lokal serta meningkatkan kualitas input barang dalam perekonomian. Selain itu, produsen lokal juga bisa meningkatkan profit sharing besarnya pasar ekspor sekaligus meningkatkan kesempatan kerja. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.